Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Asghar Kamil dari kelas A dengan NIM 12557050029. Pada kesempatan kali ini saya bertujuan untuk mempresentasikan apa yang saya pahami dari redaksi The Ghost in the Machine atau dari kata-kata The Ghost in the Machine. Ketika saya mendengar kata The Ghost in the Machine, saya langsung mengartikannya dengan sesuatu yang tidak terlihat dan dia berada dalam sebuah perangkat. Dalam hal ini, dalam matkul ini, ia adalah software. Apa itu software? Software bila diartikan secara bahasa, ia adalah perangkat lunak. Ia memiliki ciri-ciri seperti tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat secara telanjang, jadi dibutuhkan perangkat lain untuk dapat mengaksesnya. Juga software ini bila rusak itu tidak perlu penggantian berupa barang, namun ia hanya perlu uninstall atau perlu kodifikasi di dalamnya. Nah, software ini erat kaitannya dengan satu perangkat lain yang tidak lepas darinya, yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras memiliki sifat yang berlainan dengan software, yaitu ia dapat dipegang, bisa diraba, bisa dilihat secara telanjang mata, dan tidak membutuhkan perangkat lain untuk melihatnya. Kedua hal ini, perangkat lunak dan perangkat keras, adalah hal yang harus beriringan dalam sebuah perangkat. Mereka lah dasar dari sebuah perangkat itu dapat terbangun dan dapat terjalan. Software tidak bisa berdiri sendiri, bisa, namun maknanya akan hilang. Hardware juga akan kehilangan maknanya bila ia berdiri sendiri. Kita analogikan dengan manusia. Manusia memiliki hardware berupa tubuh, tangan, pundak, lutut, kaki, atau kepala. Semua ini adalah hardware yang bisa kita lihat dan raba. Sedangkan yang kita bisa rasakan keberadaannya namun tidak dapat dilihat adalah jiwa manusia yang menggerakkan semua hal ini, yang bisa berbicara, melihat, mencium, ataupun mendengar. Itu adalah software. Jadi yang membuat hardware ini terrealisasi adalah software, dan juga software tidak dapat terrealisasi tanpa adanya hardware. Jadi kedua hal ini harus berkaitan atau berkesinambungan. Contoh lain dari hardware dan software ini kita bisa lihat pada kendaraan roda 2, yaitu motor. Motor memiliki hardware berupa stang, ban, roda, jok, tangki, dan semua hal itu yang bisa kita lihat dan raba. Namun ia tidak dapat dijalankan tanpa ada hal yang menggerakkan di dalamnya, yaitu bahan bakar. Bila bahan bakar berdiri sendiri, ia akan kehilangan maknanya sebagai bahan bakar, dan motor juga akan kehilangan maknanya atau fungsinya tanpa adanya bahan bakar. Kita ambil contoh lain, misalkan dalam hewan apapun juga sama seperti manusia. Mereka memiliki tubuh, namun bila mereka tak memiliki jiwa, maka tubuhnya tak bisa bergerak. Begitupun sebaliknya, bila jiwanya ada namun tubuhnya tidak ada, ya seperti itu, maknanya akan hilang. Kita tidak akan tahu mana jiwanya ataupun fisiknya. Adapun untuk peran software di era digital ini adalah sangat penting, karena melalui software di era digital secara umum bisa digunakan sebagai alat navigasi. Kita bisa mengakses navigasi dari kota A menuju kota B melalui aplikasi-aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze. Sedangkan untuk dunia lain atau bidang lain itu ada bidang membership puskesmas sekarang itu menggunakan data, yang data itu adalah software. Juga misalkan pendaftaran BPJS ataupun pendaftaran anggota perpustakaan itu juga adalah contoh dari software. Di bidang dokter, di bidang medis juga itu ada contoh lain, yaitu kayak penggabungan antar obat. Jadi untuk mengetahui fungsi dari gabungan obat A dan obat B itu bisa dilakukan melalui software, aplikasi, atau semacamnya. Dan dari situ seseorang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan uang, harta, dan juga waktu. Jadi dengan adanya di aplikasi, ia tidak perlu lagi mencari kemana-mana bahannya. Ia juga tidak perlu mengeluarkan uang tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk kemudian rugi ataupun untung. Jadi software di masa digital ini sangat penting untuk data dan simulasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.